Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'dah. Segala puja, puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala rahmat, hidayah, inayah dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat dalam diri kita sekalian. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menambah kembali nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada para pengikutnya yang setia kepada sunnah-sunnah beliau, termasuk kita semua selaku umatnya, umat akhir zaman yang mengharapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sedikit bertafakur terkait dengan gejala alam yang sekarang menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu coronavirus disease 19 atau yang sering dikenal dengan corona. Allah mengirimkan pasukannya yang bernama corona ke dunia ini untuk menjadi sebuah ujian bagi kita kaum beriman. Allah juga mengirimkan, bisa diartikan sebagai sebuah bencana, bisa menjadi sebuah hukuman, sanksi. Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu memaknai bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada seruan dari pemerintah agar kita senantiasa stay at home, agar kita senantiasa berada di rumah saja, agar kita bisa terbebas di dalam pengaruh atau penularan dari virus yang berbahaya ini. Dan kita merasakan bahwa ini adalah bagian dari ujian untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir positif, karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Allah menjadikan setiap kejadian itu adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kaum yang beriman. Ada seruan untuk saya at home agar kita senantiasa berada dalam rumah. Ini adalah sebuah seruan agar kita senantiasa terjaga dari penularan virus. Pola hidup bersih, agar kita senantiasa menjaga kebersihan tubuh, kebersihan badan, kebersihan pakaian, tangan, senantiasa menjaga wudhu adalah bagian dari hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran pandemi global tentang virus ini. Jamaah rahimakumullah, ketika kita stay at home, maka sebenarnya kita kembali kepada keluarga kita, bahwa kita di rumah bersama dengan keluarga kita. Di dalam keluarga kita bisa membangun sebuah peradaban baru di dalam suasana pandemi global, yaitu coronavirus ini. Kita mencoba untuk merujuk salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Tahrim. Ayatnya adalah ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6. Mungkin ini adalah salah satu ayat dalam surat Al-Quran yang bisa kita jadikan inspirasi atau pelajaran atau hikmah
yang sebesar-besarnya kita ambil sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk bisa menguatkan, agar kita senantiasa menguatkan pendidikan keluarga. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6 ini yang berbunyi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya nanti adalah manusia dan bebatuan. Di dalam neraka itu terdapat malaikat yang bengis lagi kasar, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini diawali dengan kata-kata seruan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada kita umat yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang-orang yang beriman dan kita harus merasa beriman kepada Allah, maka kita merasa terpanggil atas seruan ini. Karena kita beriman kepada Allah. Iman kita sudah kita buktikan dengan wa taqrirun bil lisan wal amalun bil arkan. Kita buktikan dengan lisan kita buktikan dengan amal perbuatan, menandakan bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita merasa terpanggil dengan seruan ini. Selanjutnya, setiap ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ada pelajaran penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Pelajaran penting apa yang Allah sampaikan kepada kita? Yaitu ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini adalah pelajaran penting yang Allah sampaikan kepada kita. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka nanti tiada lain tiada bukan adalah manusia dan bebatuan. Manusia dan batu yang akan menjadi bahan bakar neraka nanti. Alaiha malaikatun giladun sidadun. Yang di dalam neraka nanti terdapat malaikat yang bengis lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah mendurhakai atas apa yang menjadi perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka para malaikat. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit garis bawahi perintah yang terkandung dalam surat Tahrim ayat 6 ini, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, dalam kitab tafsir sebutkan bahwa Sufyan As-Tsauri ingin memaknai kata ku anfusakum ini adalah dengan senantiasa mendidik diri kita dan keluarga kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama, agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, tentunya dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia ini, berilah kami kebahagiaan di akhirat nanti, dan berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus mencari ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dia harus juga memiliki ilmu tentang ilmu-ilmu akhirat. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, keduanya membutuhkan ilmu. Jamaah rahimahullah, demikian pendapat Imam Sufyan As-Tsauri terkait dengan makna ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintah menjaga diri dan keluarga dengan senantiasa membekali diri kita dan keluarga kita dengan ilmu yang membahagiakan dunia dan juga akhirat. Menurut Ali ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa makna dari kata ku anfusakum wa ahlikum nar itu adalah kita senantiasa mengamalkan
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa menghindari diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mencerminkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta memerintahkan pada keluarga kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kita semua dari neraka. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, dari Imam Mujahid memaknai bahwa kataku anfusakum wa ahlikum nar itu adalah bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Lebih simpel pemaknaannya bahwa kita di dalam menjaga diri dan keluarga kita adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memerintahkan keluarga kita juga untuk bertakwa kepada Allah. Kita meningkatkan ketakwaan keluarga kita ajak untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempat, Imam Qatadah juga berpendapat tentang ayat ini bahwa kata menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah engkau senantiasa perintahkan mereka, yaitu anggota keluarga kita, untuk taat kepada Allah, dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari 4 mufasir tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kata kum anfusakum wa ahlikum nar ini adalah perintah menjaga diri kita, perintah menjaga keluarga kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bekal pemahaman kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat tentu saja nikmat surga, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam, tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kesimpulannya adalah kita senantiasa mengamalkan perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah yang mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjauhkan perbuatan-perbuatan mungkar, insya Allah. Yang selanjutnya kataku anfusakum ini adalah dalam bahasa Arab adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah. Perintah langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hambanya yang beriman kepadanya. Sehingga setelah kita merasa terpanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita melaksanakan perintah Allah, apalagi perintah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bisa melaksanakannya. Yang selanjutnya ada kaidah yang berlaku di dalam memaknai terkait dengan kataku anfusakum wa ahlikum nar. Al maksudu bil wiqayah antakunu bit ta'lim wa tarbiyah. Jadi perintah menjaga ini dimaknai sebagai sebuah, yang dimaksud dengan kata menjaga ini adalah senantiasa kita melindungi diri kita untuk senantiasa melakukan proses taklim dan senantiasa melakukan proses tarbiyah atau pendidikan terhadap diri kita dan keluarga kita. Jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya ditegaskan bahwa waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakar neraka nanti tiada lain tiada bukan adalah manusia dan bebatuan. Manusia yang seperti apa? Tentu saja manusia yang durhaka, seperti yang disampaikan oleh para mufasir di awal, bahwa orang-orang durhaka kepada Allah akan menjadi bahan bakar neraka. Lalu bebatuan menjadi bahan bakar neraka. Ada yang berpendapat bahwa batuan-batuan itu adalah batu-batuan yang dahulunya ketika di dunia ini sering digunakan sebagai sesembahan bagi kaum jahiliyah, atau mungkin orang-orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka batu-batuan itu akan menjadi bahan bakar neraka bersama dengan para penyembahnya, itu kaum musyrik atau kaum kafir. Jamaah rahimakumullah, alaiha malaikatun giladun sidadun. Yang di dalam neraka nanti terdapat malaikat yang bengis lagi kasar. Mengapa malaikat dikatakan memiliki karakter bengis lagi kasar?
karena memang dia adalah penjaga dari sebuah tempat yang terkutuk, sebuah tempat yang menampung orang-orang durhaka yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Sehingga yang dihadapi oleh para malaikat adalah orang-orang yang durhaka, sehingga memiliki karakter bengis lagi kasar. Yang selanjutnya, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pelajaran yang kita dapatkan dari surat Tahrim ayat 6 ini, kita bisa mengambil ibrah, hikmah sebanyak-banyaknya agar kita senantiasa ingat bahwa diri kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana keluarga kita pun juga senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, dengan suasana pandemi Corona COVID-19 seperti saat ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke rumah, untuk kembali kepada keluarga kita, bahwa kita punya tanggung jawab di akhirat nanti tentang apa yang kita lakukan di keluarga kita. Bagi kaum Adam, kaum bapak-bapak, kaum laki-laki, kita akan mempertanggungjawabkan terhadap istri dan anak-anak kita di dalam keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pandemi global ini kita diingatkan oleh Allah bahwa kita kembali ke keluarga. Kita harus ingat bahwa keluarga kita tidak hanya di dunia ini, tetapi kita berharap bahwa keluarga kita akan senantiasa berlanjut hingga akhirat nanti, yaitu di jannahnya atau di surganya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.